to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Sabila Naja dari kelas 6 HKIC dengan NIM 23411030200. Di sini saya akan menjelaskan hadis dari Abu Hurairah tentang izin pernikahan bagi gadis dan janda. Untuk lafaz hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkahul ayyam hatta tustamar wa la tunkahul bikra hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah fa kaifa ilmuha qala ang taskut. Yaitu riwayat dari Al-Bukhari nomor 5136 dan Muslim nomor 1419, Sahih muttafaq alaih. Untuk artinya yaitu seorang janda perempuan yang pernah menikah lalu cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai persetujuannya. Dan seorang gadis belum pernah menikah itu tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?" Beliau menjawab, izinnya adalah diamnya. Ketika dimintai izin, ia hanya diam tanpa menolak. Kemudian penjelasan hadisnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 5136 dan Imam Muslim nomor 1419 dari Abu Hurairah dan menjadi dasar hukum bahwa janda balik wajib memberikan perintah terhadap calon suami, sedangkan gadis balik cukup dengan izin minimal berupa diam, ridho ketika dimintai pendapat. Hal ini menolak praktik pernikahan paksa yang pernah terjadi di kalangan jahiliyah dan sebagian masyarakat awal Islam, sehingga menegaskan bahwasanya akad nikah harus dibangun di atas kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak, bukan atas kehendak dari sepihak wali. Untuk hadis yang kedua yaitu hadis dari Aisyah tentang tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi. Ada dua hadis, yang pertama yaitu tentang nikah tanpa izin dari wali. Untuk lafaz hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyama imra'atin nukihat bi ghairi idnin waliyuha fanikahuha batil wa idza dukhila 'alaiha faqad waqa'an nikah walahal muajjal fa ikhtalafu fasultan waliyyu man la waliyyu lahu. Untuk terjemahan hadisnya yaitu wanita manapun yang dinikahkan tanpa seizin dari walinya maka pernikahannya batal. Jika dia telah digauli oleh suaminya, maka pernikahan itu terjadi dan dia berhak atas mahar yang ditangguhkan. Jika mereka berselisih, maka penguasalah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Kemudian, untuk penjelasan hadisnya yaitu dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya setiap perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal. Artinya secara hukum nikah tersebut itu tidak sah. Pengulangan batal sebanyak 3 kali menunjukkan bahwasanya penekanan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hak wali ini. Kemudian jika suami telah menggaulinya atau masuk hubungan badan, maka pernikahannya dianggap telah terjadi secara praktik dan mahar menjadi hak istri karena suami telah menghalalkannya kemaluannya. Kemudian untuk hadis yang kedua yaitu tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Untuk lafaz hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. La nikaha illa biwaliyi wa syahidai adlin, yang artinya tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari jalur Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar. Untuk penjelasan hadisnya yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan Al-Baihaqi melalui jalur Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Nafi'i dari Abdullah bin Umar. Kemudian yang maknanya menegaskan bahwasanya pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali yang sah atau tanpa dua orang saksi yang dianggap tidak sah secara syar'i, sehingga mewajibkan adanya wali resmi dan minimal yaitu dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil selaku saksi pada setiap akad nikah. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.